Soulmate, good day mates, Desma Nur Putri here. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian yang menonton selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke Soulmate, podcast kita kali ini bakal sedikit berbeda nih dari podcast-podcast sebelumnya. Karena pada podcast sebelumnya, Bu Ika yang akan bertanya kepada narasumber, tapi pada kesempatan kali ini saya yang bakal bertanya kepada Bu Ika. Oke. Mungkin sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih. Halo Bu Ika, apa kabarnya? Saya sehat alhamdulillah Desma. Desma apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika karena Mhm. pada kesempatan kali ini udah bersedia hadir bersama kita dan berdiskusi dengan para soulmate Bu. Oke, pada podcast kita kali ini kita akan ngebahas sebuah toserba yang beberapa waktu lalu tuh sempat viral Bu. Namanya itu KKV. Jadi dia itu tempatnya sangat lucu dan instagramable. Mungkin, Bu Ika sendiri, udah sempet tahu belum nih mengenai store KKV ini? Oke, KKV atau KKV Desma? Kalau saya nyebutnya KKV Bu, KKV ya? Oke. iya. Soalnya di podcast sebelumnya KKV gitu bilangnya, Oh, tapi iya KKV iya. ya? Oke, saya ngikut Desma nih kesempatan hari ini. Nah, Oke Bu. tadi kalau Desma tanya saya tahu atau enggak soal KKV, itu saya tahu dan kebetulan, yang saya tahu KKV atau KKV ini merupakan toserba yang baru ya, Iya Bu. dari tahun 2019 dan kemudian hanya dalam waktu 2 tahun, itu langsung booming dan viral gitu ya. Banyak pemberitaan di mana-mana yang mengabarkan tentang KKV ini. Karena apa? Karena dia punya desain store yang ada spot instant noodle wall gitu ya. Iya Jadi Bu. makanya kemudian jadi viral ya. Iya benar, store Oke. KKV ini sebenarnya menurut saya juga unik, Bu. Ya. Karena dari yang tadi instant Mhm. noodle wall-nya itu dia, cara peletakan produknya itu unik. Oke. Nah, terus juga pas nih buat para pecinta mie instan atau ramen Korea. Mhm. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bu Ika sendiri sebelumnya udah pernah datang ke store KKV atau belum, Bu? Ya pernah pernah beberapa kali ya Mmm, datang ke store-nya KKV dan menurut saya memang datang ke sana itu, apa, kita bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang mungkin berbeda ya, unik dibandingkan dengan tempat berbelanja yang lain. Kemudian untuk produknya juga lumayan lengkap, kemudian dan yang paling saya suka adalah metode pembayarannya yang juga lengkap sekali. Mulai ada pembayaran yang sifatnya tunai seperti biasa ya, iya. cash. Kemudian bisa menggunakan kris dan juga menggunakan, debit maupun kredit card. Jadi dari sisi pembayaran benar-benar kita terdukung ya untuk bisa berbelanja di sana. Iya Bu, benar sekali. Saya juga, suka nih berkunjung ke KKV. Biasanya kalau datang Mhm. pasti nggak pernah absen buat foto terus Oh foto upload ya. di Instagram Bu. Jadi ke sana cuma buat numpang foto ya, Desma? Iya, Nggak tapi beli? pernah juga Bu, Oh datang terus oke. membeli produk di Oke. sana. Nah, benar sekali Bu, saya juga, Mhm. beberapa waktu lalu pernah berkunjung ke store KKV dan ternyata, tempatnya sangat unik. Ya. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu saya juga, melakukan wawancara nih bersama Mhm. kelompok saya, yaitu mewawancarai 10 pengunjung dari store KKV ini. Oke. Nah, 5 di antaranya itu sampai ke tahap pembelian dan 5 lainnya tidak melakukan pembelian. Oke, menarik sekali ya. Saya jadi pengen tahu dari 5 orang yang melakukan pembelian itu kira-kira keputusannya itu dipengaruhi sama faktor apa aja ya Desma? Mungkin Desma bisa ceritakan hasil dari wawancara ke 5 orang yang akhirnya melakukan pembelian di KKV? Jadi di sana tuh kita ngeanalisis perilaku konsumen dari Mhm. store KKV sendiri itu. Oke. Dan saya juga bersama anggota kelompok lainnya ngelakuin wawancara, yang berkaitan sama keputusan pembelian, pola pembelian, sama, preferensi merek dari konsumen store KKV ini sendiri, Bu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang perilaku konsumen ya Desma, itu merupakan sesuatu yang menarik ya, karena biasanya konsumen itu punya preferensi, punya selera yang berbeda-beda gitu ya. Kayak misalnya contohnya saya sama Desma, kita sama-sama pergi ke KKV, bisa jadi selera kita pastinya berbeda ya, Iya, sama Bu, produk betul. dan apapun yang ada di sana yang dijual. Gitu ya, dan kemudian konsumen juga berasal dari beberapa segmen yang juga berbeda gitu ya, Iya, mulai dari misalnya anak-anak, mhm. kemudian remaja sampai dengan dewasa gitu ya, segmen pasarnya pun juga berbeda-beda. Iya, Bu, betul. Jadi pasti, beda orang beda, Beda selera. iya dan Mhm pasti mhm. barang yang dibeli juga berbeda ya, Betul Bu. betul.
Nah, lalu dari hasil wawancara yang kita lakuin kemarin, Mhm. kita nemuin kalau misalkan perilaku konsumen itu, sangat dekat kaitannya sama keputusan pembeli ya, Bu. Ya betul. Jadi proses pengambilan keputusan konsumen itu salah satunya dipengaruhi oleh, perilakunya gitu ya, Iya. preferensinya, seleranya, sehingga akhirnya menentukan proses pengambilan keputusan yang dilakukan sama si Iya. konsumen tersebut. Nah kemudian dari hasil wawancara yang tadi, Desma sempat ceritakan, kira-kira ada nggak sih manfaat yang Desma dan teman-teman peroleh dari hasil menganalisis perilaku konsumennya Kak Kaffi ini? Oh, iya Bu, pastinya saya dapat sih manfaat setelah saya melakukan wawancara kepada konsumen KKV ini. Jadi dari analisis perilaku konsumen itu, kita tahu nih kalau misalkan, barang apa aja sih yang sedang dibutuhkan konsumen dan mengapa konsumen itu, butuh dan ingin membeli dan kita juga jadi tahu nih seberapa puas, mereka melakukan, belanja di store KKV ini sendiri. Jadi kita tahu apa yang sedang terjadi di konsumen ini sehingga nantinya bisa jadi salah satu maaf, bisa jadi salah satu referensi untuk Mhm. membangun dan menyusun, strategi pemasaran yang baru buat store KKV ini Oke, sendiri. berarti memang semua store rata-rata, sengaja ya untuk mempelajari yang namanya perilaku konsumen. Iya, Bu. Karena dari mempelajari perilaku konsumen mereka jadi tahu dan bisa apa, memetakan kali ya, Iya. bisa bikin mapping gitu, mana preferensi konsumen, mana selera konsumen, sehingga bisa mereka pada akhirnya menyesuaikan strategi yang Iya. cocok gitu ya untuk si konsumen yang bersangkutan. Gitu ya Desma ya? Iya, Bu. Oke, lanjut Desma. Oke, dari hasil, analisa kemarin jadi, Mhm, saya dan kelompok juga menemukan kalau misalkan salah satu, faktor dari mhm, pola perilaku pembeliannya itu ada di tempat pembeliannya itu sendiri. Karena biasanya tempat dan lokasi store yang strategis itu membuat daya tarik yang lebih gitu buat mmm, pengunjung. Kayak yang ada di jurnal The Impact of Mall Location on mhm. Retail Sale, dia tuh menjelaskan kalau misalkan lokasi mall yang strategis ini bisa meningkatkan penjualan retail sebesar 20% Bu. Oke. Jadi secara nggak langsung kita juga mempelajari pola pembelian dalam hal pemilihan tempat. Dan bisa ngebantu juga buat pemasar mengidentifikasi nih lokasi toko utama dan juga menjadi acuan untuk mencari, kira-kira lokasi mana nih untuk toko selanjutnya, kayak gitu, Oke, Bu. berarti kalau bisa saya highlight adalah bahwa ternyata lokasi juga berpengaruh ya Iya, Bu. terhadap keputusan pembelian konsumen. Iya. Jadi kalau lokasinya strategis, itu bukan tidak mungkin akan memberikan impact yang signifikan ya Iya, kepada si Bu. konsumen tersebut. Kayak misalnya saya kasih contoh kemarin nih, baru kemarin Desma, saya pergi ke salah satu mall di Kelapa Gading, La Piazza gitu ya. Oh, Nah iya. di sana tuh juga ada store-nya KKV gitu Iya. ya. Nah karena di sana ada kayak semacam apa ya, bazar outlet, food bazar gitu Oh, ya, iya, food Food Bazaar. bazar. Nah, jadi kan orang banyak datang ke sana tuh. Nah, Iya. secara nggak langsung mereka juga ngelihat store-store apa aja yang ada di Oh, sana kan. iya. Akhirnya ya mereka kayak mungkin menunggu waktu sambil menunggu apa, buat beli makan, akhirnya mereka mampir ke KKV, Wih, mampir ke Uniqlo dan seterusnya gitu ya. iya. Jadi pemilihan lokasi ternyata juga berpengaruh Iya, Bu. terhadap, perilaku konsumen itu Konsumen. sendiri. Jadi membuat konsumen itu bisa jadi gitu ya, akan datang lagi, kemudian membeli lebih sering, Iya. kemudian mungkin jadi membeli barang-barang yang mungkin dari sisi harga juga lebih mahal dibandingkan yang biasanya dia beli, gitu Iya. ya? Iya, Bu. Saya Oke. setuju. Nah, kalau tadi kita ngebahas mengenai pola Mhm, pembelian kayak tempat, iya, produk, mhm, terus waktu dan frekuensi, kita selanjutnya bakal ngebahas preferensi merek, Bu. oke, Saya, ingin tahu dari pendapat Bu Ika mengenai mhm. preferensi merek konsumen terhadap brand seperti KKV ini, dia, berkaitan erat gak dengan keputusan pembeli konsumen nantinya? Ya, tentu sangat berkaitan ya antara preferensi merek dengan keputusan pembelian yang akan diambil sama konsumen. Biasanya karena apa? Karena kalau misalnya merek yang apa, dipertimbangkan konsumen itu memang merek yang berkualitas gitu ya, tentunya akan apa, menambah keinginan konsumen untuk membeli si produk dengan merek yang bersangkutan ya, sehingga akhirnya dia melakukan keputusan pembelian tertentu. Oh, oke, berarti sesuai ya Bu sama yang Mhm, diungkapkan oleh Ardanari bahwa preferensi merek ini punya kaitan yang kuat, sama, kesukaan konsumen juga terhadap suatu merek.
Jadi, ketika konsumen berpikir pengen punya, barang dengan merek dari KKV ini, dan mereka tahu kalau misalkan KKV ini memiliki barang-barang yang berkualitas, maka itu juga menjadi salah satu faktor pendorong untuk memengaruhi konsumen sampai ke tahap pembelian. Iya betul. Nah, itu dia bahasan kita kali ini, Matt. Sangat menarik sekali bukan? Yaitu mengenai perilaku konsumen yang erat kaitannya dengan keputusan pembelian. Dan ternyata, ini sangat berpengaruh terhadap strategi si pemasar dalam store KKV ini. Lalu juga tadi kita setelah membahas keterkaitan antara preferensi merek pada store KKV dengan keputusan pembelian konsumennya. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika atas waktunya. Semoga perbincangan saya dengan Bu Ika hari ini dapat memberikan manfaat kepada para soulmate dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode Mates Channel selanjutnya. Mungkin bareng-bareng kali ya Bu kita Oke, closingnya. satu, Tuh, dua, dua, tiga. tiga. Good Good day, day mates. Mates!